Jaminan berkualitas. Temukan pilihan terbaikmu hanya di AB Shop. Belanja berkualitas, pilihan keluarga cerdas. Ayo belanja. Halo pemirsa dimanapun Anda berada, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Senang sekali saya Amanda Haj kembali lagi menyapa Anda. Pastinya untuk memberikan informasi seputar kesehatan, dan yang hari ini akan kita bahas adalah mengenai kesehatan jantung. Jadi perlu diketahui nih ya, pasti banyak orang juga menyadari bahwa jantung ini memiliki peranan yang penting. Sayangnya banyak orang juga, terutama orang Indonesia yang kurang aware dalam menjaga kesehatan jantung. Padahal jantung ini vital sekali nih pemirsa ya. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa memiliki peredaran darah yang lancar dan juga jantung yang sehat? Kita akan temukan jawabannya bersama dengan narasumber saya hari ini, Pak Susanto. Hai Pak Sus. Ya, halo Amanda. Apa kabar? Wah, tetap sehat. Sehat, semangat. Jantungnya Yes. sehat? Harus Harus dong, Amanda. sehat. Iya. Iya Nah, dong, harus sehat. buat tahu jantung sehat apa enggak ya? Sebenarnya ya harus cek. Ya kan itu kan banyak alatnya ya. Tapi sebenarnya juga kita bisa ngomong gini, coba lari. Lari? Iya. Kalau misalnya lari sedikit gitu ya, lari pelan-pelan udah ngos-ngosan, nah itu juga satu tanda-tanda ya. Makanya saya bilang begini, untuk latihan jantung itu ya, ini banyak orang gini, banyak alasannya. Ya saya berangkat matahari belum terbit ya kan, pulang kerja matahari udah masuk lagi. Tapi Jadi memang benar Pak. memang Ya kan? benar Di ya. kota-kota juga begitu. Iya kan? benar. Tapi sebenarnya ya olahraga itu nggak harus istilahnya ya diniatin. Diniatin. Maksudnya kan benar. weekend bisa. Weekend bisa. Atau misalnya habis subuh bisa olahraga. Nah itu kalau mau jantungnya sehat. Karena gini sekarang ini ya banyak anak muda. Kalau dulu kan yang namanya penyakit jantung ya umur 50 ke atas. Sekarang umur 30, umur 20-an udah banyak yang kena penyakit jantung. Betul bener sih kalau misalnya bicara mengenai penyakit ya pemirsa secara general aja ya, semakin lama kok semakin dekat usianya ya, semakin muda usianya. Salah satunya adalah jantung. Tapi Iya. kalau kita bicara mengenai penyebab dari serangan jantung tuh apa sih Pak yang menjadi faktor utamanya? Ya sebenarnya udah pasti jantungnya nggak sehat. Kalau jantung nggak sehat, jantung tuh apa sih? Jantung itu kan adalah pemompa darah, ya kan? Tidak lancarnya aliran darah kan, berarti jantungnya nggak kuat ya kan? Aliran darahnya nggak lancar, penyakit macam-macam timbul tuh, ya kan? Nah itu sebenarnya utamanya itu, gitu. Kenapa? Ya karena kurang olahraga, karena kurang activity. Makanan gimana makanan? Pak? Makanan udah pasti, ya kan? Kalau misalnya makannya yang lemak-lemak apa itu kan? Jeroan, ya. Itu kan istilahnya darahnya kan tersumbat peredaran darah. Kalau peredaran darah tersumbat, jantung tuh kerjanya berat, ya kan? Jadi istilah gini, Manda, mompa istilahnya mompa ban truk, ya, sama mompa ban sepeda, pasti lebih berat mompa ban truk. Iya dong. Nah itu sama juga kalau misalnya kita peredaran darahnya tersumbat, ya kan nggak lancar istilahnya kan, jantungnya tuh kerjanya setengah mati. Jadi harusnya bisa dipakai sampai 100 tahun nih, ya kan, 20 tahun aja udah, 30 tahun udah problem. Itu yang mungkin banyak orang awam tuh taunya darahnya kental gitu ya Pak Ya, ya. bener. Jadi itu yang menyumbat peredaran darah, kerja jantung juga jadi terhambat. Yes, Nah akhirnya muncul berbagai macam penyakit, Ya. terutama serangan jantung. Ini Ya. kalau bicara serangan jantung kan nggak main-main Pak. Waktunya tuh persekian detik gitu ya ibaratnya untuk dapat bantuan. Kalau lewat dari itu bisa Meninggal. Meninggal. Karena ya jantung namanya, ya kan? Betul. Nah Pak, tapi masalahnya gini, kalau itu tadi kan penyebabnya, terus kita juga harus mencegah. Salah satunya dengan olahraga. Tapi lagi-lagi ya pemirsa, kalau olahraga Banyak alasan lah sendiri, orang deh. banyak alasan Iya, ya. Ada nggak alternatif, bukan alternatif sih sebenarnya, tapi cara lain yang juga bisa kita gunakan untuk paling tidak kita bisa tetap menjaga kesehatan jantung kita nih di saat kita lagi sibuk banget. Ya. Ini pertanyaan ya bagus, dan saya bisa bilang gini, kita bawa solusi nih, Manda ya. Kita bawa solusinya adalah gini, tiduran tapi bisa memperlancar peredaran darah. Biasanya kan kalau tiduran ya udah tidur aja kan. Tidur. Tapi ini kita tidur tapi doing something, ya kan? Tidur doing something, tidur sambil terapi, peredaran darah kita lancar. Gimana caranya Pak Ini, Manda. Sus?
Oh ini, Ya. Dr. Ini Home. Dr. Home ini istilahnya Dr. Home Stone Mat. Stone mat, Ya. oke. Kenapa kita bilang stone mat? Ini adalah matras, ya mat kan matras, ya kan? Matras yang terdiri dari batu. Oh. Jadi ini ada batu gioknya, terus ada batu turmalinnya. Dan ini dipanasin. Nah, Manda lihat ya. Zaman dulu ya, atau jangan ngomong zaman dulu deh. Kalau zaman dulu kan istilahnya orang apaan Ketahuan sih zaman umurnya dulu. ya Pak Iya. ya, oke. Sekarang itu banyak terapi ya, namanya terapi hot sun terapi. Betul, Ya kan? betul banyak. Hot sun terapi itu nggak pakai batu giok, nggak pakai batu turmalin, ya tapi pakai batu magma. Karena dia bisa batu magma, dia harus khusus ya. Karena batu magma itu dia menahan panas lama. Nah caranya gimana? Batunya dipanasin. Batunya dipanasin, makanya ini biasanya yang melakukan profesional. Kenapa? Karena kalau misalnya dilakukan sendiri, batunya masih panas ditempelin di kulit. Pak, jadi ini manual ibaratnya ya Yes. Pak ya. Oke. Ditempelin di kulit, sehat ya dapat sehat. Karena Melepuh istilahnya sih, kan Pak. dapat panas, ya kan? Tapi kulitnya memar. Ya kan karena kepanasan. Betul. Lah kalau ini enggak. Oh. Nah, kalau ini bisa di setel panasnya Manda. Ini udah mulai hangat sih Pak Nah, ya. iya, Oke. makanya ya kan. Ini bisa di setel. Jadi ini sederhana sekali cara kerjanya. Tinggal setelah dicolokin ya. Ini kan mati setelah dicolokin ya. Kita nyalain aja. Nah, suhunya bisa di setel dari 30 sampai Maksimal? ke 70. 70 derajat, oke. Tapi pastinya ini juga kalau saya pegang ya pemirsa ya, ini tidak langsung menyengat gitu panasnya ibaratnya ya. Ya. Jadi masih aman juga untuk kulit ya Pak ya. Ini karena apa? Karena kita di ruangan AC dingin. Ya, saya aja pakai jaket. Iya, Bapak pakai jaket, saya enggak, saya kedinginan. Iya, makanya Manda pegangin itu terus dari tadi. Makanya dari tadi saya pegang betul-betul Pak. Iya. Nah, tapi manfaat dari hot stone sendiri kalau kita lakukan secara rutin itu apa sih Pak? Banyak ya. Hot stone itu ya kita kayak olahraga. Kenapa olahraga? Karena peredaran darah kita lancar. Kita suruh olahraga kan supaya peredaran darah lancar. Terus detox. Detox itu buang racun. Ya kan? Karena peredaran darah lancar diangetin kan detox. Terus meningkatkan suhu tubuh. Biasanya orang kalau sakit coba kan di termometer. Iya. Biasanya suhunya turun atau panas, demam. Demam itu tandanya apa? Demam itu karena tubuh berusaha mempertahankan suhu tubuh sehingga dia naikin panas. Jadi sebenarnya suhunya turun. Nah, kalau dengan ini suhunya distabilkan. Oke. Nah, ya kan? Nah, kemudian apa lagi? Kayak spa. Karena ini kan batu giok dan batu turmalin. Kalau dipanaskan dia memancarkan sinar inframerah jauh dan ion negatif. Nah, Ion negatif tuh bikin apa ya? Kita moodnya bagus. buat ya bagus jadi juga. kayak spa. Kayak spa gitu ya. Oke, kayak sauna juga mungkin ya Pak ya. Jadi ngerasa lebih nyaman, lebih rileks. Aduh Pak, berarti ini hot stone sendiri, Dr. Home Stone Mat Dr. Home ini Stone Mat. bisa benar-benar berfungsi untuk siapapun ya. Nah, kita akan cari tahu manfaat lain dari Dr. Home ini pemirsa. Tapi usai jeda, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dan juga Pak Susanto. Solusi belanja berkualitas hanya di AB Shop.